Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai pembalap elit setelah merebut kembali puncak klasemen MotoGP 2025 usai GP Prancis di Le Mans. Dengan total 171 poin, Marquez kini unggul 51 angka dari Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga dengan 120 poin. Performa Bagnaia yang menurun menjadi perbincangan hangat di paddock. Namun manajer tim Ducati Davide Tardozzi menepis anggapan bahwa ketegangan internal atau motor baru menjadi penyebab. Motor 2025 hanya sedikit lebih baik daripada 2024. Jelas bahwa level umum yang kita lihat musim ini telah meningkat lebih dari peningkatan Bagnaia. Kepada GP1, Tardozzi juga menegaskan bahwa kehadiran Marquez di dalam garasi tidak membuat Bagnaia goyah secara mental. Ia tidak menderita secara mental karena kehadiran pembalap Spanyol itu, tetapi ada hal lain yang belum kami ketahui. Namun demikian, Tardozzi menekankan bahwa masalah Bagnaia lebih bersifat mental daripada teknis. Ia menyebut pembalap Italia itu masih memiliki potensi besar, terutama dalam pengereman dan memasuki tikungan. Tim kini berfokus memulihkan kepercayaan dirinya untuk kembali bersaing di barisan terdepan. Marc Marquez tampil dominan di awal musim MotoGP 2025 bersama Ducati. Dengan 6 kemenangan sprint dan 3 kemenangan Grand Prix, memimpin klasemen 22 poin atas adiknya Alex Marquez. Menjelang GP Inggris di Silverstone, ia mengaku siap menghadapi semua sirkuit, meski mengakui bakal ada trek yang menantang. Perlu diketahui Marquez hanya pernah menang 1 kali di Silverstone, yakni pada 2014. Selain itu, Marc belum pernah menang di Austria, Indonesia, Portugal, dan GP Hungaria yang baru masuk kalender. Namun ia optimis bisa mempertahankan keunggulan klasemen dengan fokus pada konsistensi dan strategi. Saya tidak takut dengan sirkuit manapun, tapi tentu ada beberapa yang akan jadi tantangan. Saya tidak akan datang ke balapan dengan berpikir saya akan kesulitan. Setelah latihan Jumat, saya lihat kondisi sebenarnya. Target utama kami adalah mempertahankan keunggulan ini dan tidak mengulang kesalahan di Austin dan Jerez. Bos tim Tech3, Nicolas Gouyon, berharap memori kemenangan ganda Enea Bastianini di Silverstone tahun lalu dapat membantunya menemukan performa terbaik bersama RC16 akhir pekan ini. Musim lalu, Bastianini menyapu bersih sprint dan Grand Prix saat masih membela Ducati. Hasil tersebut sekaligus menjadikannya sebagai satu-satunya pemenang berulang di Silverstone dalam 1 dekade terakhir. Namun adaptasinya bersama KTM terbukti sulit. Hasil terbaiknya musim ini hanya posisi ke-7 di Kota, sementara di Le Mans ia hanya bisa mengakhiri balapan di urutan ke-13 setelah diganjar 3 penalti, termasuk untuk insiden dengan Francesco Bagnaia yang membuatnya terkena long lap penalti di Inggris. Dilansir dari Motosan, manajer tim Nicolas Gouyon optimistis Silverstone bisa menjadi titik balik. Ia mencintai trek ini, ia tahu cara menang di sini dan semoga penalti justru memotivasinya. Pengamat MotoGP Michael Leverty menilai performa impresif Quartararo di Le Mans telah menjadi bukti bahwa Yamaha telah bangkit dari masa kelamnya. Yamaha menunjukkan peningkatan besar lewat penampilan impresif Fabio Quartararo di MotoGP Prancis 2025. Pembalap tuan rumah itu sukses merebut pole position, finish keempat di sprint, dan sempat memimpin balapan utama sebelum terjatuh di kondisi lintasan basah. Salah satu kunci kemajuan ini adalah mesin baru 4 silinder segaris yang dibawa Yamaha ke Le Mans setelah pengujian sebelumnya di Jerez. Semua pembalap Yamaha menggunakan mesin ini dan hasilnya langsung terasa. Dilansir dari TNT Sport, Michael Leverty menjelaskan bahwa M1 kini memiliki torsi dan akselerasi yang lebih baik, serta kecepatan maksimal yang meningkat,
tanpa mengorbankan karakter halus YZR-M1 yang selama ini dikenal nyaman dikendarai. Selain itu, Yamaha juga bekerja keras pada sektor aerodinamika dan struktur rangka. Beberapa komponen sudah diperbarui demi meningkatkan grip dan kestabilan saat akselerasi. Meski perubahan terlihat minim di luar, secara teknis motor ini mengalami banyak evolusi penting yang menunjukkan arah pengembangan positif. Direktur Olahraga Yamaha, Massimo Meregali, menyebut juara World Superbike Toprak Razgatlioglu memiliki kemampuan untuk bersaing di MotoGP. Dalam wawancara dengan motorsport.com di sela-sela GP Prancis 2025, Meregali mengatakan Toprak telah menunjukkan potensi besar meski hanya sempat melakukan uji coba singkat dengan Yamaha di kondisi hujan. Toprak punya bakat luar biasa, dia bisa mengendarai motor MotoGP. Meski tak memberi sinyal kuat soal perekrutan Toprak, Meregali tak menutup kemungkinan masa depan pembalap Turki itu di MotoGP. Namun pria asal Italia ini menegaskan bahwa Yamaha masih memiliki Fabio Quartararo dan Alex Rins hingga 2026. Yang ia percayai akan memberi hasil apik untuk pabrikan berlogo garpu Tala itu. Toprak Razgatlioglu mengaku kesal pada timnya atas hasil yang didapatinya di Race to World Superbike Ceko 2025. Akhir pekan yang nyaris sempurna bagi Toprak Razgatlioglu berubah menjadi kekecewaan mendalam di Race to World Superbike. Setelah tampil dominan dengan kemenangan di Race 1 dan Super Pole Race, pembalap Turki itu tampak berada di jalur yang tepat untuk mencetak hat-trick. Namun masalah teknis pada motornya menggagalkan ambisi tersebut di tikungan terakhir. Mesinnya terasa tersendat, kehilangan tenaga setiap kali saya akselerasi, baik di trek lurus maupun keluar tikungan. Kami belum tahu apakah masalahnya di elektronik atau suplai bahan bakar. Tim sedang menyelidiki. Toprak sempat memimpin sepanjang balapan, tetapi ketidaksempurnaan performa BMW-nya membuatnya rentan. Di lap terakhir, Nicolo Bolega memanfaatkan celah kecil untuk menyalip dan merebut kemenangan. Saya kecewa berat, saya sudah memberikan segalanya. Kalah karena duel fair itu satu hal, tapi kalah karena motor bermasalah itu menyakitkan. Aldi Satya Mahindra mengaku kian termotivasi usai ikut bersaing di zona podium pada Race to World SSP Ceko akhir pekan lalu. Start dari posisi ke-13, Aldi langsung menanjak ke posisi 6, bahkan sempat menempati posisi keempat usai menyalip Debiset dan Mahias. Namun ia kembali merosot ke posisi ke-8 setelah disalip beberapa rival. Ia berhasil memperbaiki posisinya di 2 lap terakhir, menyalip Bud Amos untuk finish di urutan ke-7. Ini kali pertama saya ikut bertarung memperebutkan podium dan rasanya luar biasa. Saya dapat banyak pengalaman berharga untuk kedepannya. Christian Horner memuji manuver luar biasa Max Verstappen di tikungan pertama GP Emilia-Romagna sebagai momen penentu kemenangan Red Bull yang ke-400 di Formula One. Di awal balapan, Verstappen menyalip Oscar Piastri yang start dari pole lewat aksi berani di tikungan Tamburello. Horner menyebut itu sebagai manuver menang atau kalah yang membuka jalan Verstappen untuk mengontrol jalannya lomba. Horner mengakui bahwa Red Bull sempat meragukan peluangnya mengingat performa kuat McLaren di sesi latihan. Namun, kecepatan Verstappen dan manajemen ban Red Bull terbukti lebih unggul. Kepada Crash, bos tim Red Bull ini menyebut hasil ini sangat penting, terutama saat musim memasuki fase krusial di Eropa. Menurut Horner, Verstappen tampil sempurna dan balapan ini menjadi dorongan moral besar bagi seluruh tim. Lewis Hamilton menyebut GP Emilia-Romagna sebagai momen pertama sejak kemenangannya di Sprint Race GP Cina, di mana ia benar-benar merasa menyatu dengan mobil Ferrari-nya.
Meski memulai balapan dari posisi ke-12 dan sempat tidak menunjukkan tanda-tanda akan bersaing di depan, nyatanya Hamilton menunjukkan aksi impresif pada balapan di hari Minggu. Dengan kecepatan balap yang kuat, strategi tim yang tepat, serta sedikit keberuntungan dari momen safety car, ia mampu melesat ke posisi keempat saat finish. Ini menjadi titik terang dalam musim yang sulit bagi Hamilton bersama Ferrari untuk musim perdananya di tim asal Italia tersebut. Cina memang luar biasa, tapi saya selalu suka saat bisa bangkit dari belakang. Hari ini saya merasa benar-benar menyatu dengan mobil, sama seperti saat di Shanghai. Ada sinergi nyata dan itu memberi banyak harapan untuk balapan-balapan berikutnya.